tidak membuat Sakti, mantan gitaris band kenamaan Sheila on 7, memiliki ketenangan batin. Kesibukannya sebagai personil band kala itu membuatnya jauh dari keluarga, terutama sang ibunda. Bagi lelaki asal Jogja ini, popularitas itu bukan segalanya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari band yang membesarkan namanya dan mencari tempat singgah untuk ketenangan batinnya dengan belajar agama dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya punya kedua orang tua yang sedikit banyak memperhatikan kondisi agama saya. Meskipun nggak kayak Bang Ridwan ya. Orang tuanya sangat memperhatikan kondisi agama anaknya, ngajarin anak baca Quran ya. Itu beliau pasti punya motivasi ya. Supaya anak-anaknya jadi anak yang solehah ya. Jadi anak yang berbakti pada orang tua ya. Dan saya ingat kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kamu lihat laki-laki sukses, lihat ibunya dan lihat istrinya. Kalau ibu tuh sebenarnya, bapak ibu lah ya, itu sebenarnya pada awalnya nggak begitu setuju saya ngeband. Pengennya saya awalnya nggak setuju. Pengennya saya selesai kuliah. Selesai kuliah. Nah, pengennya kuliah lah beres gitu. Namun waktu itu anak bandel ngeyel, jadi saya pengennya ngeband gitu kan. Terus kuliahnya pun ditinggalin juga. Terus kemudian ya ketika mereka ngelihat mungkin dengan ngeband tuh terus jadi penghasilan buat kita, terus mereka akhirnya bisa pelan-pelan memahami. Ya. Kalau ketika lagi konser itu kami rutin lah telepon ke rumahnya. Waktu itu yang rindu sama orang tua malah ketika saat itu saya lagi belajar agama ke luar negeri. Ceritanya sama juga waktu kayak awalnya main band, nggak begitu setuju juga orang tua ketika saya belajar agama ke luar negeri saat itu. Khawatir nanti ikut aliran-aliran yang menyesatkan. Dan saya kangen-kangennya saat itu juga. Jadi ketika kita belajar ke luar negeri, lebih jauh dari turnya Sheila on 7 kan. Namun dilepas dalam keadaan waktu itu air mata ya. Saya pun ya nangis juga, ya Allah semoga air mata ini jadi saksi di hadapanmu sehingga engkau ganti, engkau kasih hidayah kepada kedua orang tua saya. Ya memang itu seperti suasana ya. Suasana yang sudah terbentuk. Kayak kita kalau ke pasar kan mesti kita ketemu sama toko, sama pedagang ya. Nah, memang suasana dunia entertainment memang akrab dengan itu. Ibaratnya itu ada dalam pasarnya di situ gitu kan. Yang kami pelajari di situ adalah kalau kita itu senangnya melihat yang nampak, itu sebentar aja senangnya. Ya. Namun kalau kita senangnya karena Allah ya, itu insya Allah nanti akan abadi. Mas Sakti yang mana ini? Yang paling gondrong lihatnya. Yang paling gondrong ya, sebelah kiri ya. Sebelah yang mana? Kanan ya? Ya sebelah kanan dari sini, sebelah kiri dari kita Mas Sakti. Oh iya betul. Betul ya. Jadi Sheila on 7 itu terbentuk 6 Mei 96 ya. 6 Mei 96 ya. 6 Mei 96 ya. 6 Mei 96. Nah, saya bergabung dengan teman-teman Sheila on 7 sampai 2006 ya, 2006. Dan nggak ngira waktu itu anak Jogja ya, biasanya kan yang ngeband anak Jakarta, anak Bandung ya, anak Surabaya ya. Ini anak desa ibaratnya, wong desa ya. Jogja. Bisa jualan sampai 1 juta kopi ya, bahkan sampai 2 juta kopi ya. Nggak mengira. Kemudian sampai pada suatu saat yaitu Sheila on 7 sangat sibuk. Pernah saya ingat tuh sehari manggung sampai 3 kali. Super sibuk lah waktu itu. Ya ngeband ya, konser ya, latihan. Suatu hari ketika saya habis dari Surabaya kalau nggak salah, saya pulang ke rumah ya, itu saya mendapati ibu saya nggak ada di rumah. Kata orang rumah saat itu yang suka bantu-bantu kerja di rumah itu bersih-bersih rumah, di rumah sakit dirawat karena paru-parunya mengecil sebelah. Waktu itu saya langsung cabut tuh, nggak pikir panjang langsung cabut ke rumah sakit ya. Waktu itu saya sempat nangis juga. Sama hati saya perjalanan ketika rumah sakit, beginikah ya kan keadaan saking sibuknya main band sehingga ibu masuk rumah sakit nggak tahu kitanya ya kan.
Saya masuk ke kamarnya ibu waktu itu, saya cium keningnya, cium tangannya, dan saya merasa nyaman ketika saya ada di situ. Buat mama yang ada di Jogja, tolong maafin dosa-dosa Salman Al-Jogjawi. Dan tolong doakan anak istri Salman Al-Jogjawi jadi anak istri yang soleh solihah, hafid hafidoh, da'i da'iyah, halim alimah, dan menjadi asbab kebaikan, asbab hidayah untuk seluruh umat Rasulullah SAW. Semoga kebaikan-kebaikan mama kepada kami semua dapat balasan yang lebih baik lagi. Amin. Assalamualaikum. Motivasi ya, supaya anak-anak ini jadi anak yang solehah ya. Jadi anak yang berbakti pada orang tua ya. Dan saya ingat kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kamu lihat laki-laki sukses, lihat ibunya dan lihat istrinya. Kalau ibu itu sebenarnya, bapak ibu lah ya, itu sebenarnya pada awalnya nggak begitu setuju saya ngeband. Pengennya saya awalnya nggak setuju. Pengennya saya selesai kuliah. Selesai kuliah, pengennya kuliah lah beres gitu. Namun waktu itu anak bandel ngeyel, jadi saya pengennya ngeband gitu kan. Terus kuliahnya pun ditinggalin juga. Terus kemudian ya ketika mereka ngelihat mungkin dengan ngeband tuh terus jadi penghasilan buat kita, terus mereka akhirnya bisa pelan-pelan memahami. Ya. Kalau ketika lagi konser itu kami rutin lah telepon ke rumahnya. Waktu itu yang rindu sama orang. Tidak membuat Sakti, mantan gitaris band kenamaan Sheila on 7, memiliki ketenangan batin. Kesibukannya sebagai personil band kala itu membuatnya jauh dari keluarga, terutama sang ibunda. Bagi lelaki asal Jogja ini, popularitas itu bukan segalanya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari band yang membesarkan namanya dan mencari tempat singgah untuk ketenangan batinnya dengan belajar agama dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya punya kedua orang tua yang sedikit banyak memperhatikan kondisi agama saya, meskipun nggak kayak Bang Ridwan ya. Orang tuanya sangat memperhatikan kondisi agama anaknya, ngajarin anak baca Quran ya. Itu beliau pasti punya, bahkan sampai 2 juta kopi ya. Nggak mengira. Kemudian sampai pada suatu saat, yaitu Sheila on 7 sangat sibuk. Pernah saya ingat tuh sehari manggung sampai 3 kali. Super sibuk lah waktu itu. Ya ngeband, ya konser, ya latihan. Suatu hari ketika saya habis dari Surabaya kalau nggak salah, saya pulang ke rumah ya, itu saya mendapati ibu saya nggak ada di rumah. Kata orang rumah saat itu yang suka bantu-bantu kerja di rumah itu, bersih-bersih rumah, di rumah sakit dirawat karena paru-parunya mengecil sebelah. Waktu itu saya langsung cabut tuh, nggak pikir panjang, langsung cabut ke rumah sakit ya. Waktu itu saya sempat nangis juga. Sama hati saya perjalanan ketika rumah sakit, beginikah ya kan keadaan, saking sibuknya main band sehingga ibu masuk rumah sakit nggak tahu kitanya ya kan. Tua malah ketika saat itu saya lagi belajar agama ke luar negeri. Ceritanya sama juga waktu kayak awalnya main band, nggak begitu setuju juga orang tua ketika saya belajar agama ke luar negeri saat itu. Khawatir nanti ikut aliran-aliran yang menyesatkan. Dan saya kangen-kangennya saat itu juga. Jadi ketika kita belajar ke luar negeri, lebih jauh dari turnya Sheila on 7 kan. Namun dilepas dalam keadaan waktu itu air mata ya. Saya pun ya nangis juga, ya Allah semoga air mata ini jadi saksi di hadapanmu sehingga Engkau ganti, Engkau kasih hidayah kepada kedua orang tua saya. Ya memang itu seperti suasana ya. Suasana yang sudah terbentuk. Kayak kita kalau ke pasar kan mesti kita ketemu sama toko, pedagang, sama pedagang ya. Nah, memang suasana dunia entertainment ya, memang akrab dengan itu. Ibaratnya itu ada dalam pasarnya di situ gitu kan. Yang kami pelajari di situ adalah
Kalau kita itu senangnya melihat yang nampak, itu sebentar aja senangnya. Ya. Namun kalau kita senangnya karena Allah, ya, itu insya Allah nanti akan abadi. Mas Sakti yang mana ini? Yang paling gondrong lihatnya. Yang paling gondrong ya, sebelah kiri ya. Sebelah Yang mana? kanan ya. Ya sebelah kanan dari sini, sebelah kiri dari kita, Mas Sakti. Oh iya betul. Betul ya. Jadi Silaon Seven itu terbentuk 6 Mei 96 ya. 6 Mei 96 ya. 6 Mei 96 ya. 6 Mei 96. Nah, saya bergabung dengan teman-teman Silaon Seven sampai 2006 ya, 2006. Dan nggak ngira waktu itu anak Jogja ya, biasanya kan yang ngeband anak Jakarta, anak Bandung ya, anak Surabaya ya. Ini anak desa ibaratnya, wong desa ya. Jogja. Bisa jualan sampai 1 juta kopi ya.